Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Cici Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi transfer order pertama atau disingkat FTOP. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut First Order Transfer Function. Sebenarnya untuk FTOP ini adalah rangkaian dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang material and energy balance, kemudian Laplace transform. Itu semua akan kita gunakan di sini di fungsi transfer order pertama. Sebelum kita ke fungsi transfer order pertama ini, kita review sebentar tentang sistem pengendalian dengan sistem tertutup atau closed loop system, di mana untuk closed loop system biasanya kita memiliki 4 sistem, yaitu ada sistem untuk diproses, sistem di sensing element atau yang terdiri dari sensor dan transmitter biasanya, kemudian ada sistem untuk controller atau pengendali, dan juga yang terakhir ada sistem untuk FCE atau final control element, yang biasanya bisa berupa control valve, atau kalau yang di lab ya, di pengendali pH itu menggunakan peristaltik pump sebagai FCE-nya. Nah, yang akan kita fokuskan untuk fungsi transfer order pertama atau FTOP di sini adalah untuk di sistem proses, di mana ketika kita melakukan Laplace transform dari sistem proses di sini biasanya disimbolkan dengan GS, di mana GS di sini adalah proses, gain untuk proses, dan yang masuk ke dalam proses itu berupa input. Masih ingat ya penentuan variabel ketika yang masuk ke dalam proses atau input variable terdiri dari manipulated variable dan disturbance. Yang keluar dari proses itu berupa output variable atau biasa disebut CV, controlled variable atau process variable. Gitu ya. Nah, untuk proses di sini nantinya kita akan mengetahui bagaimana gain proses dia merupakan fungsi transfer yang order pertama atau order pertama plus dead time, order kedua ataupun order yang lain. Untuk pembahasan kali ini kita hanya akan fokuskan pada fungsi transfer yang order pertama. Jadi gain proses yaitu GS itu biasanya merupakan perbandingan antara output variable terhadap input variable. Kalau di sini output variabelnya itu adalah YS, input variabelnya adalah XS, maka GS di sini bisa dituliskan YS per XS. Di mana untuk GS yang akan kita bahas lebih ke first ordernya. Seharusnya nanti GS-nya itu adalah KP per tau S plus 1. Ya. Jadi KP-nya di sini apa? KP itu kalau kita sudah belajar di praktikum ya. KP itu adalah gain, di mana gainnya itu adalah delta output per delta input. Delta outputnya di sini Y, delta Y per delta X, seperti itu. Kalau di praktikum biasanya gainnya di sini sama dengan delta outputnya apa? Yang keluar berupa PV. Ya, jadi dari PV2 ke PV1 itu deltanya berapa? Per delta input. Delta inputnya berupa apa? Persen PO biasanya. Maka PO2 dikurangi PO1. Itu kalau yang di praktikum. Itu adalah merupakan gain. Kemudian kalau misalkan di dalam fungsi transfer untuk yang order pertama ada lagi parameter kedua yang perlu ditentukan. Selain KP, kita harus juga menentukan nilai tau. Nilai tau biasanya kita bisa menentukannya dari mana? Ya, metode kurva reaksi, yaitu dengan metode 1, 2, ataupun 3. Masih ingat ya? Itu sudah dipelajari di praktikum. Ya. Kemudian ada dead time. Dead time itu apa? Dead time itu adalah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk PV atau output variable di sini merespon setelah adanya perubahan input. Jadi setelah inputnya diubah dari PO1 tepat diubah menjadi PO2, direkam
nilai PV-nya seperti apa? Apakah nilai PV yang di awal-awal setelah tepat diubah dari PO1 menjadi PO2 itu apakah tetap di steady state pertama atau langsung naik? Kalau dia langsung naik berarti dead time-nya 0. Tetapi kalau nilai responnya itu tetap sama seperti nilai yang waktu di steady state pertama selama waktu tertentu, berarti selang waktunya dia itulah yang disebut sebagai dead time, gitu ya. Jadi dead time dan time constant atau tau di sini itu bisa ditentukan dari metode kurva reaksi dengan menggunakan metode 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke FTOP. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan fungsi transfer dari proses pengendalian. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tentukan dulu material ataupun energy balance-nya secara unsteady state. Jadi, bisa menggunakan material balance atau menggunakan energy balance, tergantung dari sistem yang akan diselesaikan. Kalau prosesnya di situ melibatkan transfer massa, transfer mol, berarti hanya menggunakan material balance. Tetapi jika di situ tidak hanya ada transfer massa, tetapi juga ada transfer energi, yaitu perubahan suhu, kita bisa menggunakan yang energy balance, ya. Secara unsteady state, kalau unsteady state-nya kita sudah bisa tentukan seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, kita tentukan material atau energy balance secara steady state, yang nantinya kita beri tanda dengan menambahkan S di bawahnya, yang menunjukkan S di sini adalah steady state, ya. Kemudian setelah unsteady state dan steady state kita sudah menentukan, kita tentukan deviasi. Deviasi ini adalah dengan cara mengurangkan antara yang unsteady state dikurangi dengan steady state. Setelah dikurangkan, maka hasil pengurangan yang ketika unsteady state dengan steady state, kita asumsikan, berikan permisalan dengan sesuai simbolnya. Misalkan simbolnya di sini adalah PV. Untuk yang unsteady state, ketika di steady state kalian memberikan simbol dengan PVS, maka PV min PVS, di sini kan masih huruf kecil, maka diasumsikan sebagai PV besar. Atau contohnya, misalkan di sini adalah level ya. Level ketika unsteady state itu adalah H, dan level ketika steady state itu adalah HS, H kecil. Maka H kecil dikurangi HS, itu kita asumsikan sebagai H besar. Ini nanti akan mempengaruhi di Laplace transform, ya. Ketika di Laplace transform, hasil deviasinya kita Laplace transformkan sehingga nanti akan kita peroleh Laplace transform perbandingan dari output terhadap input. Seperti ini contohnya HS per QS, ya. Kemudian tahap ke-6 di sini kita memasukkan harga input manipulated variable-nya. Manipulated variable-nya, tetapi karena di tahap 5 sudah dalam bentuk Laplace transform, maka input yang sudah dimasukkan di sini yang diubah harus dalam bentuk Laplace transform, ya. Kemudian contoh, misal di sini tiba-tiba laju alir diubah menjadi 5 feet kubik per menit. Maka kata tiba-tiba di sini berarti menunjukkan bahwa fungsinya adalah fungsi step. Masih ingat ya fungsi step di materi sebelumnya? Jadi Q-nya ketika Q unsteady state-nya itu adalah 5 feet kubik per menit dikurangi dengan QS-nya. QS-nya berapa? Saat steady state dianggap awal itu adalah 0. Sehingga Q-nya, QT-nya yaitu 5. Ini tadi dengan asumsi Q min QS itu sama dengan Q besar, seperti di tahap nomor 4, ya. Nah, QT-nya itu 5, berarti QS-nya berapa? Kita perlu melaplace transformkan.
Laplace transform dari 5 itu berapa? 5/S. Jadi 5/S di sini yang dimasukkan ke dalam tahap selanjutnya. Tahap nomor 7, selesaikan Laplace transform dengan partial fraction. Nah, partial fraction yang kemarin kita sudah bahas, ya, untuk mendapatkan bentuk persamaan seperti di tabel 2.1. Jadi, setelah Laplace transform ini dimasukkan, dari input maupun harga output terhadap inputnya dalam bentuk Laplace transform sudah ditemukan, sudah ditentukan, maka kita harus menyelesaikan Laplace transform tersebut untuk diganti menjadi persamaan fungsi T. Bagaimana caranya membawa persamaan Laplace transform menjadi fungsi T? Maka kita perlu membaginya sesuai dengan yang ada di tabel 2.1 sampai bentuk sederhananya di tabel 2.1, sehingga nanti bisa di-inverse Laplace-kan, ya. Nah, di sini tahap 8, setelah kita melakukan partial fraction, tadi kita lakukan inverse Laplace. Nah, inverse Laplace transform itu kita selesaikan setelah kita mendapatkan hasil partial fraction yang sesederhana mungkin seperti pada tabel 2.1 bentuk-bentuknya itu, ya. Kemudian tahap 9, kita mendapatkan hasil perubahan respon PV terhadap fungsi waktu dari step nomor 8, ya. Kemudian step nomor 10, setelah kita mendapatkan PV fungsi waktunya, kita gambarkan grafik di mana PV sebagai sumbu Y dan X-nya adalah T, gitu ya. Nah, untuk memahami beberapa step ini, ada 10 step ya. 10 step untuk menentukan fungsi transfer dari proses pengendalian, maka kita akan mempelajari contoh soal, ya. Tetapi contoh soalnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, silakan dipahami lagi. Selamat belajar dan selamat memahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.